Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Welcome to my channel Profesi Bisnis teman-teman. Ya, ini vlog pertama kami. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan hasil vlognya. Kita akan membahas mengenai bisnis spare part roda 2 dan roda 4. Roda 2 dan roda 4 itu motor dan mobil teman-teman. Kita sudah janjian dengan salah seorang pebisnis spare part, tempatnya ada di daerah Bogor. Ya, kita akan ikuti perjalanannya teman-teman. Yuk. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita sudah berada di tempatnya beliau. Ya, ini armadanya kayaknya. Nah, ini rumah beliau ini dari garasinya ya teman-teman. Oke, kita sebentar lagi masuk untuk bertemu beliau. Dan ini displaynya beliau teman-teman. Ternyata wow, isi garasinya serba barang-barang spare part ya, ada oli dan Pak, waktunya ya teman-teman. Di tengah-tengah kita sudah hadir beliau yang sudah berbisnis spare part di roda 2 dan roda 4 sudah cukup lama ya. Nah, kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Kalau boleh tahu Pak, namanya siapa Pak? Oh iya, nama saya Ramadhin, asal dari Sumatera ya. Palembang ya, Sumatera Selatan ya Pak. Sudah Iya. berkeluarga Pak? Sudah Pak, anak 2 Pak. Iya. Oke. Sudah berapa lama Pak jualan di spare part otomotif Kalau di ini? spare part termasuk baru ya Pak, kurang lebih 3-4 tahun lah ya. Sebelumnya kan di aerosol dan di food ya, food makanan ya. Sogut dan sosis ya Pak. Oh, sosis. Iya. Oke. Kalau yang dijual saat ini apa saja sih Pak untuk yang spare Sebetulnya partnya? Kita fokusnya di aerosol awalnya ya. Aerosol otomotif ya. Chain loop, cargo cleaner, radiator cooler, yang gas maupun yang non gas ya Pak ya. Oke. Ya, kalau untuk harga ya untuk saat ini ya relatif ya, karena harga jual itu boleh kita katakan seperti apa ya, kalau boleh saya bicara ya. Ini channel. Ya tergantung konsumen yang dihadapkan Pak. Ya, Oke. baik di spare partnya maupun di aerosol otomotif. Kalau ya, ini boleh lihat. Pak. Oh ya. Oh, ini chain loop ya Pak ya? Jangan lupa ya, ya. Oke. Chain loop Ya. ini fungsinya apa ya Pak kalau? Biasa lah Pak, pelumas Pak, Pelumas ya? rantai ya, pelumas Oke, yang berbau santai. besi ya. Oh, Ya. oke. Kalau Bapak sendiri sudah punya berapa cabang sih Pak? Atau mungkin rekanan Bapak yang sudah bekerja sama dengan Bapak sih, Pak?
Kalau cabang nggak ada ya Pak, saya nggak ada cabang. Saya hanya di sini aja ya Pak, di ya kita boleh dibilang apa ya, usaha rumahan lah ya, termasuk kelasnya UMKM kali ya Pak ya. Dibilang besar mangga ya, dibilang kecil, tapi ya alhamdulillah ada aja lah ya. Barangnya banyak ya Pak ya. Ya, yang penting barangnya banyak kan gitu. Barangnya banyak, yang penting barang juga nggak numpuk lama, dan langsung kita lempar lagi ke konsumen ya kan. Ya begitulah Pak kira-kira. Kalau metode jualannya sih Pak, bagaimana Pak biasanya yang sudah Bapak jalankan Pak? Kalau metode jualan sebetulnya gini Pak, sangat berbeda sekali kalau dengan di food ya Pak. Food itu kebanyakan kita cash to cash, tempo pun juga nggak lama ya. Kalau di food ya beda dengan di spare part. Kalau di spare part kita kalau dihadapkan dengan konsumen, untuk kita kasih tempo itu sebetulnya tergantung pengambilan, lihat orangnya, lihat tokonya ya satu, terus yang kedua kita main feeling di kira-kira apa ya, untuk toko A bisa kita misal kasihnya limitnya sekian, hanya kita dalam hati saja, karena dari lihat sisi tokonya nggak pantas lah kalau kita kasih limit terlalu besar. Nah, daya kemampuan si toko itu sendiri mungkin start awal mesti kita lihat dulu ya. Berarti ada apa namanya perhitungan untuk memberikan temponya, kemudian nilai value-nya juga ya Pak ya. Oke, seperti itu ya Pak. Ada offline-nya atau apa online-nya juga Pak? Online ada tapi nggak banyak ya, karena online-nya bukan online kayak Lazada yang kayak gitu-gitu. Paling ya yang via Facebook aja, luar kota juga Facebook ada sih Pak ya. Paling ya via WA selanjutnya ya, tapi nggak banyak. Kalau online rata-rata kita cash ya. Yang luar kota juga yang kita kasih tempo yang memang kita kenal cukup dekat ada juga. Luar kota teman-teman, luar biasa ya. Untuk rata-rata omset bulanannya atau harian mungkin ya, kalau Bapak berapa ya Pak biasanya? Kita ambil di rata-rata bulan ya Pak, kurang lebih di antara 300 juta per bulan. Luar biasa. 200 juta mungkin banyak kecil ya. Itu sepi 300 juta. Cuman kalau rame berapa itu tuh? Cuman yang jadi persoalan gini, dari omset 300 juta itu sendiri, yang kaparan kita yang mungkin boleh dibilang profit itu tipis Pak, karena rata-rata yang kita itu yang kita masukin kita hadapkan ke pemain ya Pak ya, hitungannya mereka buat jual lagi ke bengkel lagi ya. Jadi, agen ya Pak ya lebih di atasnya agen lah, karena hitungan kita yang kelilingan lagi lah Pak ya. Jadi ada juga yang rata-rata itu paling tinggi 5%, itu paling tinggi ya, tipisnya di kisaran 3 sampai 2,5% ya. Itu paling kecilnya ya. Tapi ambil rata-rata ya kurang lebih per bulan di kisaran 200, 250, 300 ya. Mungkin untuk saat ini, seperti saat ini kan ada lagi kondisinya lagi kurang memadai, kurang memungkinkan juga ya jualan agak banyak karena PPKM, karena COVID juga ya. Betul. Jadi sangat berpengaruh sekali ya. Kalau main di eceran atau yang kecil-kecil ya Pak, retail ya. Retail itu seperti apa Pak? Kalau retail sih lumayan Pak, retail itu bisa 20%, 25%, bahkan ada 30% ya. Cuman ya gitu, namanya retail ngecer ya, baik di toko maupun di lapangan tetap hitungan saya ya kerja capek ya. Ya tapi ya profitnya enak lah ya kalau di eceran ya Pak. Berarti kalau di apa namanya retailan itu marginnya memang lebih panjang, tapi kuantitinya nggak begitu banyak ya Pak ya? Kuantitinya nggak begitu banyak, namanya retail kan ya. Kalau lokasinya sih Pak, ini tepatnya ya Pak, di mana sih Pak tempatnya Bapak ini? Ini namanya Perum Taman Gria Kencana ya. Blok D3 nomor 4 ya, nomor 11 ya. Blok D4 ya. Blok D4 nomor 11 ya, Bojonggede, Bogor ya. Teman-teman yang mau nyari spare part bisa ke TKP ya teman-teman ya. Oke, untuk kalau jam operasionalnya Pak biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Sebenarnya kalau jam operasional itu kalau itu standar orang kerja sih sebetulnya seperti biasa Pak, jam 8. Jam 8 sampai jam 5 ya. Cuman kan kalau kelilingan seperti saya ini ya, katakanlah usaha sendiri ya, saya kadang memang nggak ngukur waktu ya, capek ya istirahat ya.
masih ada tenaga, kira-kira masih ada waktu ya jalan kan gitu Pak. Oke. Ya kalau ikut standar ya paling sampai jam 10 malam. Kadang kalau memang urgent ya jam 11 sampai jam 12 malam pun masih kita layanin gitu. Oh, berarti kalau urgent masih bisa dilayani masih ya? Bisa ya Pak, karena memang nggak terlalu diukur dengan waktu ya, tapi tetap untuk kondisi sekarang intinya kita jaga kesehatan yang paling utama sih Pak. Betul Pak, itu poin pentingnya dari situ Pak. Ya tetap gunakan prokes ya Pak ya. Iya betul. Kalau produk ya Pak, kita bicara produk apa saja yang paling diminati oleh konsumennya Bapak ya Pak? Kalau bicara produk sih ya mungkin bahan-bahan umum ya Pak yang paling diminati ya, seperti kanvas rem, kanvas rem, ya bearing, laher, ya ban dalam, barang-barang umum lainnya sepertinya kayak seperti kaca spion, bolang, grease ya. Jadi untuk saat ini kita nggak terlalu terfokuskan di aerosol, jadi kita lebih ke arah mengikuti permintaan konsumen ya. Ya lebih ke arah sana, tapi tetap bendera yang kita tegakkan sih aerosol otomotif ya, chain loop, carbu cleaner, penetrating oil, radiator coolant ya, oli shock, oli gear, cairan tubeless ya, minyak rem ya. Itu boleh dibilang gabungan antara produk aerosol otomotif yang gas dan non gas ya. Oh itu ya. Fast movingnya produk-produk itu ya Pak? Iya ya? Betul sekali Pak ya. Oke. Kalau ramainya biasanya tertentu nggak sih Pak harinya, apa hari Senin atau Selasa? Berpengaruh dengan hari nggak Pak kalau seperti? Sebetulnya nggak pengaruh Pak kalau di hari, kalau di saya nggak berpengaruh. Kenapa? Karena yang diminta itu, yang diminatin itu kita menyediakan produk-produk yang memang sudah terbiasa dipakai ya. Jadi ketika kondisi sepi dan memang ada toko yang butuh produk tersebut ya tetap kita layanin, tetap kita adakan produk tersebut. Jadi kita sudah bisa ukur ya, oh ini dalam sebulan kira-kira laku habis sekian piece atau sekian set yang gitu ya, atau sekian kaleng. Nah, itulah yang mungkin harus kita readykan terus setiap saat gitu ya Pak ya, baik di spare part, variasi maupun di aerosol otomotif ya. Oke. Ya. Oke Pak, ini melanjutkan ya Pak. Iya, untuk usaha Bapak ini kan banyak juga ya kompetitornya ya Pak. Nah ini bedanya ya Pak, usaha Bapak dengan juga kompetitor lain apa sih Pak? Kalau boleh di share ke teman-teman. Mungkin perbedaannya sebetulnya agak sedikit banyak ya perbedaan, karena gini, cara kita hadapin konsumen, cara kita menyediakan barang. Jadi intinya gini, saya dengan siapapun atau dengan toko manapun ya, ketika mereka sudah kenal saya dan mereka sudah paham, rata-rata mereka nggak ke yang lain ya, biasanya mereka jarang ke lain hati lah ya. Iya, artinya itu kelebihan saya Pak, kayak mungkin nggak dipunya oleh orang lain ya. Ya. Lain hati. Kopi ya Pak ya? Kopi lain hati. Oke. Emang banyak juga ya. Intinya kalau sudah dapat sama saya biasanya kunci Pak, sudah kunci Pak. Itu kalau yang boleh kita bilang, anggaplah ya judulnya kan usaha seperti ini hanya satu Pak. Pertama kita tanggung jawab, kedua kita kerja keras. Terus yang ketiga ya komitmen lah Pak, intinya ya. Komitmen. Iya, sama pengadaan barang gitu aja ya. Oh, berarti pengadaan barang ya. Itu juga poin penting teman-teman. Ya, karena ketika barangnya diminta tidak ada, gimana mau bisnis lanjut kan Pak? Kan tetap tidak bisa kan? Betul. Ya, itu aja sih. Jadi service excellent diutamakan ya teman-teman di sini ya. Iya, betul. Kalau rahasianya Bapak nih Pak, tadi kan Bapak menyampaikan biar ngikat ke pelanggan seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan. Rahasianya Pak, kunci suksesnya biar bisa sukses seperti saat ini itu apa Pak? Sebetulnya saat ini juga sebetulnya belum terlalu sukses lah Pak, karena terkadang orang memandang sukses itu hanya dilihat dari materi. Sebetulnya kunci sukses itu adalah gini Pak, sebetulnya adalah sebuah perjalanan yang panjang, yang mana di dalam sebuah perjalanan itu boleh kita sebutlah
ada banyak rintangan di sana, satu. Artinya dia mampu melewati itu boleh kita katakan sukses, satu. Terus yang lain lagi, sukses itu artinya gini, ketika ilmu kita bermanfaat buat orang lain, nah itulah bisa kita katakan sukses. Artinya kita punya ilmu, kita punya kepandaian yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, boleh dibilang, boleh kita katakan ibaratnya bisa buat jalur hidup orang lain, itu bolehlah sukses. Karena sukses itu nggak hanya dipandang dari sebuah materi saja kan. Berarti suksesnya bukan untuk diri sendiri ya, ya Pak, tapi kan bisa gitu, bermanfaat untuk orang lain. Ya teman-teman, itu luar biasa ya teman-teman. Setelah ini Bapak sudah jualan, hasil yang sudah didapat sih Pak dari usaha yang sudah berjalan? Kalau hasil sih nggak terlalu banyak sih Pak. Yang penting gini Pak, intinya kalau buat saya ya kayak maksudnya rumah saya nggak banyak rumah, tanah saya nggak banyak tanah. Ya uang ya ada, tapi paling tidak karena gini, kunci utamanya uang yang saat ini saya pegang itu bukan uang saya semua Pak, uang orang semuanya. Karena kita akan menjalankan sebuah usaha ini, bisnis ini hanya bermodalkan sebuah kepercayaan kan Pak. Wow, ya teman-teman, modalnya kepercayaan. Modalnya itu kan kepercayaan. Ketika kita sudah tidak dipercaya orang, kemanapun kita susah Pak. Nah, jadi artinya kalau kita hanya mengutamakan sebuah gaya hidup, loyalitas dengan kemewahan, artinya kan ya apa iya usaha ini akan tetap terus berjalan ketika kita pakai itu semua kan gitu. Saya nggak pakai yang itu Pak. Mobil juga saya nggak ada, hanya satu aja. Motor ya cukup secukupnya aja, paling 2 udah cukup. Rumah juga salah kadarnya aja Pak. Mobilnya cukup cuma 2 teman-teman. Jadi kira-kira 2 begitu itu ya cuman. Pak. Nah tapi nanti kelanjutannya masih ada teman-teman. Ya jadi intinya itu Pak Sis ya. Kalau boleh tahu nih Pak, ini muncul ide bisnis untuk di spare part sama otomotif ini dari mana ya Pak? Mungkin Bapak habis melakukan apa, berata atau apa jenisnya Pak? Sebetulnya kalau ide sih sebetulnya nggak punya ide apa-apa. Sebetulnya ini hanya berjalan seiring waktu saja ya Pak. Karena kan memang kita background awalnya kan dari aerosol. Background awal kita memang dari seorang salesman kan, artinya gitu. Sebelum di aerosol kan saya di put terlebih dahulu ya. Baru saya ke aerosol. Setelah aerosol, toko-toko aerosol otomotif itu rata-rata kan mainnya kan spare part Pak. Jadi artinya gini, hanya pengembangan saja Pak. Kenapa saya tidak main yang lain gitu? Karena yang sifatnya berdagang seperti ini, semakin banyak yang kita jual, semakin banyak pula profit yang menjanjikan buat kita kan Pak. Sebetulnya nggak ada ide apa-apa, karena memang background awalnya kita memang sudah seorang salesman ya Pak ya. Nah, terus dari marketing itu ya Pak. Ya awalnya kan memang kita usaha sendiri, buka warung sembako ya kan, terus freelance di pabriknya teman atau mungkin dengan koneksi-koneksi yang lain ya Pak ya. Jadi sebetulnya bukan ide Pak, ini sebetulnya boleh dibilang tuntutan hidup Pak. Ya, tuntutan hidup ya. Istilahnya kalau nggak kerja kita nggak makan Pak. Ya. Perjuangan ya. Ya betul Pak. Dulu dari salesman, kemudian sempat di food juga ya. Sampai sekarang di otomotif spare part ya, sudah punya sendiri. Sampai tadi sempat ada punya warung juga. Itu perjuangan yang panjang ya teman-teman. Wah, ini tapi beliau tetap gigih sampai mempunyai usaha sendiri dengan ratusan juta omset per bulannya. Ini patut kita contoh teman-temannya. Kalau boleh buat teman-teman nih yang ada di channel kami nih Pak, masukannya Pak, saran-saran buat dari Bapak ya, untuk pemula-pemula yang mau bikin usaha seperti ini apa ya Pak? Sebetulnya sih kalau saran sih sebenarnya yang pemula sih sebenarnya usaha itu intinya ya itu tadi kan, pertama kita kerja keras teman-teman, itu yang paling utama ya, kerja keras, kita nggak macam-macam, kita nggak neko-neko ya kan, itu yang paling utama juga. Ketika kita dapat sebuah kepercayaan dengan dari orang lain, dari teman atau dari siapa lah ya,
ya kita mesti jaga kepercayaan itu aja. Oke, jaga sama kepercayaan. tanggung jawab itu aja ya. Dan jangan pernah lari dari sebuah fakta atau kenyataan. Artinya ketika kita misalnya punya hutang dengan orang, yang penting kita punya niat buat bayar. Punya niat buat bayar satu, terus yang lainnya direalisasikan dengan sebuah usaha, bayarlah hutang tersebut gitu loh Pak. Kira-kira ketika kita misalnya punya hutang, misal maksud saya seperti itu ya. Sebetulnya kalau buat pemula yang penting ya mau kerja keras aja, punya kemauan, itu aja sih Pak. Keras, ya. Ada kemauan, mau belajar, sama tanggung jawab ya teman-teman ya. Kalau Bapak dipertanyakan begini Pak, Bapak mending bekerja atau berdagang seperti saat ini Pak? Sebetulnya sih dua-duanya baik, bukan bekerja tidak baik. Cuman yang lebih bagus itu usaha sendiri ya, berdagang ya Pak ya. Karena sampai kapanpun yang namanya kerja ya tetap saja kita jadi karyawan ya. Intinya betul, gini loh Pak, kalau kita ingat sebuah pepatah kata gini, lebih baik saya jadi tri tapi ada di kepala daripada jadi kakap ataupun jadi raksasa tapi ada di ekor Pak. Ya kira-kira begitu ya. Itu teman-teman filosofinya beliau nih ya, lebih baik kita jadi tri daripada tapi kita ada di kepala ya. Daripada kita jadi raksasa tapi ada di ekor ya. Nah, gitu. Ya artinya harus punya usaha sendiri teman-teman. Gitu. Oke. Apa enak dan gak enaknya Pak kalau punya usaha sendiri Pak? Banyak sekali Pak suka dukanya, sebetulnya banyak sekali ya. Tapi pusing kita kerja dengan pusing kita usaha sendiri itu beda. Ketika itu ada hasil, kalau dengan usaha sendiri artinya gini, kepuasan yang kita milik itu tidak didapat di mana-mana, tidak didapat dari manapun. Artinya beda sekali lah kepuasannya Pak. Ketika apa yang kita lakukan kita berhasil gitu Pak. Ya artinya gitu. Sama sepertinya halnya kita mendidik orang misalnya kan gitu. Ketika kita didik dari nol terus dia berhasil, itu kepuasan itu tidak ternilai Pak. Bangganya bukan main. Artinya itu di ilmu pelajaran manapun nggak punya ya. Artinya gitu. Di kerja manapun, di usaha manapun nggak punya. Ketika kita mendidik seseorang dari nol hingga dia berhasil, itu kepuasannya nauzubillah min dzalik ya. Artinya kita cukup berbangga hati sekali dalam hati. Artinya bukan berarti oh dia punya usaha gara-gara saya, bukan itu. Artinya gini, yang kembali ke yang tadi awal, ketika kita punya ilmu, ketika kita punya kemampuan untuk membantu seseorang, artinya yaitu tadi punya kebanggaan tersendiri yang tidak ternilai lah intinya gitu. Oke itu ya. Luar biasa ya. Kalau untuk pemula ini Pak, berapa sih modal yang dibutuhkan Pak untuk membuka usaha seperti ini, dan barangnya kalau Bapak bisa kasih masukan apa saja ya barang-barangnya yang akan dibeli untuk awal ya Pak? Sebetulnya kalau untuk di modal, kalau bicara saya pribadi, awalnya saya nggak punya modal Pak, nggak punya modal. Artinya nggak diharuskan barang yang laku. Yang penting itu yang paling utama sekali kepintaran si A atau si B dalam menjual barang, terus dikelola. Lama-lama kelamaan nanti barang itu yang laku nggak laku itu dengan sendirinya akan mengikuti Pak. Anggaplah dia katakanlah buat dia benar-benar dari nol usaha seperti dulunya saya hanya bermodalkan karbu cleaner, chain loop, radiator coolant yang senilai 80 juta. Barang yang lain saya nggak punya Pak. Karena bagusnya kita relasi ke bawah, ke teman-teman, ke langganan, artinya kemana aja kita dapat. Nggak pernah ada kesulitan untuk bisa dapat barang yang bagus, yang cukup laku. Ketika nanti sudah berjalan, Bapak akan bisa tahu membedakan, oh ini laku, saya harus punya barang ini. Oh ini orang minta, saya harus punya barang ini gitu Pak. Semua laku, nggak ada lah yang nggak laku lah ya. Semua laku lah. Prinsip yang luar biasa ya. Kira-kira kalau udah gitu, jadi penjual, sudah bisnis, punya komitmen dan punya prinsip, apa aja bisa dijual dan laku. Nah itu teman-teman. Sebetulnya kalau kita bicara modal di spare part, aduh nggak cukup sedikit kali ya Pak ya. 500 juta juga nggak ada apa-apanya kali kalau bicara modal ya. Tapi ketika kita punya banyak relasi, banyak teman, banyak bos-bos yang pengen kenal kita, terus berlanjut berbisnis sama kita, punya koneksi, semua juga bisa kita dapat Pak. Intinya gitu aja sih ya Pak. Misalnya ada teman kita yang pengen join, modalnya misalnya baru
5 juta atau 10 juta itu bisa juga ya Pak? Apa? Sebetulnya pasti bisa Pak. Sebetulnya ya? pasti bisa. Pak, harapan terbesar Bapak nih atau cita-cita Bapak yang belum kesampaian nih Pak, apa nih Pak? Yang kesampaian apa ya Pak? Semua sudah kesampaian ya Pak. Paling membahagiakan orang tua aja lah Pak. Wah itu luar biasa. Terakhir nih Pak, Ya. jika ada yang ingin tanya-tanya nih, belajar bisnis seperti ini bisa menghubungi kemana nih Pak? Boleh Pak, ke 0813 813 8974 8974 0966. 0966. Iya Ya, Pak. nanti teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut bisa subscribe dan baca di deskripsi video ini. Sekaligus kita mohon izin nih Pak, nanti video ini akan kita tayangkan di channel YouTube kita di Boleh, Pak, Profesi dan Bisnis. Ya, Ya, mohon izin dari Bapak. ya silakan Pak. Dan terima kasih atas waktunya buat Bapak sudah meluangkan waktu yang cukup panjang ya. Kita sudah janjian lama, akhirnya kita ketemu juga dengan pebisnis yang sudah lama di spare part, Bapak Ramadhin ini. Ya, kita jadi teman-teman kalau mau janjian dengan beliau harus bikin booking dulu ya. Kapan waktunya, bikin jadwalnya dulu biar beliau ada waktunya ya. Terima kasih Pak Ramadhin atas waktunya, dan teman-teman buat semua yang belum subscribe silakan di subscribe channelnya, komen dan like dan share. Untuk teman-teman yang pengen bisnis apa tertentu yang pengen kita view, boleh komen di bawah. Terima kasih.